Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya, teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini, teman-temanku semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan di video ini merupakan pembahasan yang menarik. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan informasi berita olahraga yang tak kalah menarik ya, yaitu dengan pembahasan berikut inilah. Fabrizio Romano spill gelandang incaran Manchester United di tahun 2026 masih sosok yang sama ataupun tidak, akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa pakar transfer Eropa yaitu adalah Fabrizio Romano buka suara terkait spekulasi siapa gelandang yang akan direkrut Manchester United di tahun 2026 nanti. Mungkin banyak spekulasi atau bertanya-tanya siapakah dia, yaitu dia telah menyebutkan bahwa setan merah masih bersikukuh untuk menjadikan Carlos Baleba sebagai incaran utama mereka. Manchester United diketahui sedang mencari gelandang baru di tahun 2026 untuk setan merah, akan ditinggal Casemiro di tahun depan, dan untuk sehingga mereka juga mulai mempersiapkan untuk pergantian. Yaitu namun untuk belakangan ini juga ada 3 nama yang mungkin dilaporkan jadi target transfer serius setan merah. Ada nama yaitu adalah Carlos Baleba, Adam Wharton, dan Elliot Anderson yang dikabarkan target menjadi serius setan merah. Yaitu untuk Romano sendiri juga telah menuturkan bahwa 3 pemain itu memang menjadi target transfer Manchester United, namun dari ketiganya Baleba juga disebut menjadi prioritas ya Ruben Amorim di tahun 2026 nanti tentunya. Sudah buat Amorim jatuh hati. Ya tentu ya, menurut laporan dari Romano juga bahwa Manchester United khusus Ruben Amorim sudah memutuskan bahwa Baleba menjadi prioritas transfer mereka di tahun 2026 nanti. Ruben Amorim sendiri sangat menyukai Baleba, yaitu selain karena usianya yang masih muda, dan ia juga punya karakteristik yang dibutuhkan Amorim dalam skema 3-4-2-1 yang diusung di Manchester United. Itulah mengapa ya untuk Amorim sendiri dia ingin Manchester United bergerak cepat dan mengamankan jasa Baleba di musim panas tahun 2025 mendatang. Ya, untuk potensi yang lebih dari satu tentunya, yaitu dalam laporan yang sama juga bahwa Romano telah menyebutkan bahwa selain Baleba, Manchester United juga berpotensi mendatangkan salah satu dari Anderson atau Wharton di tahun 2026 nanti tentunya. Penyebabnya karena Manchester United berpotensi kehilangan gelandang lain di tahun 2026. Baik itu dari Kobbie Mainoo sendiri dan Bruno Fernandes juga dirumorkan juga berpotensi pergi ke Old Trafford di tahun depan. Dan itu mengapa Manchester United juga berpotensi mendatangkan salah satu gelandang lain. Namun Romano telah menyebutkan bahwa keputusan membeli gelandang lainnya itu menunggu kondisi finansial Manchester United. Mahar transfer Baleba, yaitu Manchester United sendiri yaitu juga harus siap keluarkan uang dalam sejumlah yang besar untuk mengamankan jasa Baleba dari Brighton. Untuk sang gelandang juga dikabarkan akan dilepas oleh sale goal tersebut ya, mungkin di kisaran ya 85 juta pound sterling di bursa transfer musim panas nanti 2026.
Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya atau dalam pertengahan segmen kita untuk di video ini ya tentunya. Dan kita akan bahas yang tak kalah menarik ya teman-teman untuk pembahasan yang berikutnya dalam pertengahan video kita untuk hari ini. Apapun yang saya sampaikan ya teman-teman ya, anggaplah sebagai sebuah hiburan semata saja. Baik, untuk yang berikutnya yaitu adalah penyerang Real Madrid bungkam soal masa depan jelang bursa transfer Januari. Siapakah dia? Akan kita bahas juga. Gonzalo Garcia kini menjadi sorotan setelah rumor kepindahannya pada jeda transfer Januari mencuat. Yaitu pemain Real Madrid ini terlihat diam ketika ditanya mengenai kemungkinan meninggalkan klub tersebut. Ya, untuk Januari menjadi momen yang bagi klub-klub Eropa untuk merombak skuad mereka, namun Real Madrid dikenal jarang aktif dalam bursa transfer pada musim dingin nanti. Yaitu dalam situasi ini juga berbeda karena dari Endrick juga dipastikan akan bergabung dengan Olympiakos ya. Yaitu Endrick juga dipastikan akan bergabung dengan Olympique Lyon ya tentunya ya teman-teman. Yaitu mulai melalui pinjaman tentunya. Dan untuk dari kepergian Endrick sendiri diyakini akan mempengaruhi peluang Gonzalo Garcia untuk hengkang. Dan Garcia sendiri sebelumnya sempat menunjukkan potensi yang besar di Piala Dunia antar klub FIFA tentunya. Dan sayangnya untuk pada musim ini hanya bermain lebih dari 200 menit yang membuat masa depannya menjadi tidak pasti. Rumor kepindahan Januari, yaitu Gonzalo Garcia juga dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Madrid. Baik itu saatnya tiba di latihan, Garcia juga diminta komentar soal kemungkinan hengkang di Januari. Tetapi ia tetap diam dan langsung pergi tentunya. Diamnya Garcia juga dianggap menjadi sinyal terselubung kepada presiden klub Florentino Perez, yaitu kurangnya waktu bermain menjadi salah satu faktor yang membuatnya frustasi. Dan selain dari Stuttgart tentunya, yaitu beberapa lainnya juga disebut tertarik pada jasa Garcia. Namun Real Madrid sendiri kemungkinan besar akan tetap menahankan penawaran untuknya demi menjaga cadangan striker untuk Kylian Mbappe tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya. Real Madrid akan bertemu Sevilla yaitu pada tanggal 21 Desember 2025 yaitu jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Masa depan di musim panas 2026. Yaitu meskipun menghadapi musim sulit ya, Garcia juga memiliki kesempatan untuk menentukan langkah besar pada musim panas 2026 tahun ini juga, yaitu menjadi penting ya karena terdepan dengan Piala Dunia yang bisa untuk memengaruhi pilihannya tersebut teman-teman. Dan keputusannya yang diambil yaitu nanti akan menemukan apakah ia tetap di Madrid atau mencari pengalaman baru. Yaitu kepergian Endrick sendiri membuat peran Garcia sebagai cadangan Mbappe semakin vital bagi klub itu sendiri. Kemungkinan klub kemungkinan akan mempertimbangkan semua opsi agar tetap memiliki sebuah penyerang cadangan yang handal. Untuk sementara itu Garcia harus menimbangkan antara waktu bermain dan ambisi karir internasionalnya tentunya teman-teman. Itu ya teman-teman ya, jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya dengan cara berkomentar di video ini. Jika pembahasan di pertengahan video kita untuk hari ini pembahasan yang menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang berikutnya teman-temanku semuanya, yaitu yang akan kita bahas dalam segmen akhir video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja.
yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah jika Bruno Fernandes dijual, Manchester United bisa bangun ulang skuad dengan 3 transaksi ini, dengan 3 transfer ini, teman-teman. Apakah benar rumor ini akan kita bahas juga tentunya. Manchester United sempat berada di persimpangan penting ya pada bursa transfer musim panas lalu. Tawaran besar dari Al Hilal untuk Bruno Fernandes, tetapi untuk dari manajemen klub memilih mempertahankan sang kapten tentunya. Yaitu keputusan tersebut diambil di tengah performa impresif Bruno Fernandes yang kembali menjadi memuncak, yaitu permainan United pada musim ini. Yaitu gelandang Portugal itu bahkan telah mencatatkan gol dan asisnya dalam hasil imbang 4-4 melawan Bournemouth. Namun untuk dibalik keputusan itu, yaitu tersimpan skenario lain ya, jika Manchester United memilih menjual Bruno Fernandes tentunya, dan sebenarnya berpeluang membangun ulang skuad lewat beberapa transfer strategis tersebut. Tawaran besar untuk Bruno Fernandes ditolak, yaitu Manchester United sendiri menerima tawaran senilai 100 juta pound sterling dari Al Hilal pada musim panas tersebut, namun tawaran tersebut pada akhirnya ditolak oleh jajaran direksi klub tersebut. Baik itu dari Bruno Fernandes sendiri, yaitu telah mengungkapkan sebuah kekecewaannya atas keputusan tersebut, dan ia juga menilai pihak klub tidak berani mengambil langkah besar tersebut. Para direktur Manchester United tidak memiliki keberanian untuk menyetujui kepergian saya, ujar Fernandes. Meskipun demikian, yaitu Fernandes tetap mengungkapkan performa menonjol di lapangan. Baik itu dalam sebuah kontribusinya pada musim ini juga memperlihatkan mengapa Manchester United memilih mempertahankannya meskipun opsi perubahan arah sebenarnya terbuka tentunya. 3 pemain yang bisa direkrut untuk bangun ulang skuad ya, yaitu jika Manchester United bernegosiasi lebih keras, nilai transfer Fernandes juga disebut mencapai 120 juta pound sterling. Namun sebesar itu membuka peluang untuk merekrut beberapa pemain penting di berbagai lini. Menjadi salah satu nama yang sempat dikaitkan dengan Gianluigi, yaitu Manchester United mengalami masalah di posisi penjaga gawang. Dan kiper Italia itu sebelumnya masuk radar saat masih membela PSG, sebelum akhirnya pindah ke Manchester City dengan nilai 26 juta pound sterling tentunya. Dan untuk di lini belakang, baik itu dari Gerrard sendiri menjadi target yang serius Manchester United pada musim panas 2024. Namun ya, untuk tawaran tersebut yaitu diajukan kepada Everton, dan tetapi sang bek bertahan dan untuk tanda tangan kontrak baru dengan nilai transfer sebesar 65 juta pound sterling kini disebut-sebut, teman-teman. Yaitu untuk sementara di tengah rumor ya, ada di tengah untuk sementara di lini tengah ya, yaitu adalah Conor ya, teman-teman ya, Conor Gallagher tentunya. Yaitu untuk sementara di lini tengah, yaitu adalah Conor Gallagher, yaitu dipandang sebagai opsi untuk penyegaran ya komposisi pemain, yaitu gelandang yang berusia 25 tahun itu jarang bermain di Atletico Madrid, dan menurut laporan Fabrizio Romano juga bisa tersedia dengan hanya sekitar 26 juta pound sterling pada Januari tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah diincar Manchester United ya. Anthony Semenyo siap merapat ke Old Trafford. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya,
yaitu ada kabar baik datang bagi Manchester United dan pemain incaran mereka, yaitu adalah Antonio Semenyo, dan dikabarkan siap menjadi bagian dari setan merah di tahun 2026 nanti. Yaitu semenjak pada musim panas kemarin, nama Semenyo Center dikaitkan dengan Manchester United. Ruben Amorim sendiri dikabarkan terkesan dengan penampilan penyerang De Ceries tersebut, dan baru-baru ini juga untuk Semenyo pamer kemampuannya tentunya di Old Trafford, dan ia menjadi sosok yang membuat Bournemouth bisa menahan imbang Manchester United dengan skor 4-4 tentunya. Kabar yang beredar juga telah menyebutkan bahwa Manchester United akan mencoba merekrut Semenyo di Januari 2026. Ya, untuk mengklaim bahwa Semenyo tertarik untuk bergabung dengan setan merah. Siap pindah ke Old Trafford tentunya. Yaitu menurut laporan tersebut juga, Semenyo sudah tahu bahwa Manchester United berminat pada jasanya, dan dia juga dikabarkan membuka diri untuk pindah ke Old Trafford pada bursa transfer Januari 2026 nanti. Untuk sang pemain juga dikabarkan ingin pindah ke klub yang lebih besar setelah beberapa tahun bermain untuk Bournemouth tersebut. Ya, namun juga menilai Manchester United kini punya proyek yang menarik di bawah pemimpin Ruben Amorim yang ada perkembangan yang signifikan dari skuad setan merah. Itulah mengapa untuk sang pemain siap pindah ke Old Trafford tentunya jika Manchester United serius ingin memboyongnya di Januari 2026 mendatang, karena ia yakin Manchester United bakal jadi penantang gelar juara yang serius di masa depan. Kesempatan yang tidak boleh dilewatkan Manchester United. Yaitu menurut laporan juga tentunya Manchester United bakal benar-benar serius untuk mencoba merekrut Semenyo di Januari 2026 nanti, dan mereka tahu ya tentunya bahwa Semenyo jadi rebutan tim papan atas Inggris, dan untuk sementara ada klausul rilis senilai 65 juta pound sterling yang bisa mereka tebus di Januari 2026. Dan untuk mereka yang juga menilai ya teman-teman ya, yaitu mendapatkan yaitu pemain sekelas Semenyo sendiri dengan harga begitu, yaitu dengan harga segitu juga, dan bisa juga merupakan yang langka ya, sebuah kesepakatan yang langka. Jadi mereka akan tampil di all out tentunya untuk memenangkan transfer tersebut. Sektor prioritas Manchester United, yaitu selain mendatangkan penyerang baru tentunya, Manchester United juga dilaporkan akan mencoba merekrut gelandang bertahan baru di Januari 2026 nanti, dan mereka butuh pemain yang bisa jadi suksesor dalam jangka panjang untuk Casemiro di tim mereka, yaitu karena sang pemain akan cabut pada musim panas tahun depan teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ya ke dalam beberapa informasi, yaitu yang tak kalah menarik tentunya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini merupakan pembahasan yang menarik teman-teman. Baik ya, kita akan membahas yaitu sedikit yang top klasemen Premier League tentunya pada pekan ini teman-teman, yaitu yang sangat luar biasa sekali dari beberapa pertandingan-pertandingan Premier League ya. Tentunya Manchester United sudah menunjukkan penonjolan yang sangat luar biasa atau signifikan tentunya. Berikut top klasemen Premier League pada pekan ini. Untuk pada peringkat pertama teman-teman, untuk top klasemen Premier League pada pekan ini, untuk peringkat pertama yaitu jatuh kepada Arsenal dengan torehan poin 36 dan 16 kali sudah bertanding. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 34 dan 16 kali sudah bertanding.
Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 33 dan 16 kali sudah bertanding. Peringkat keempat yaitu adalah Chelsea dengan torehan poin 28, 16 kali sudah bertanding. Peringkat kelima yaitu adalah Crystal Palace dengan torehan poin 26 dan 16 kali sudah bertanding. Manchester United peringkat ke-6 dengan torehan poin 26 dan 16 kali sudah bertanding. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.